Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Muda Indonesia. Kali ini saya akan membagikan video pembacaan UUD 1945 bagi Sobat Gemi yang sedang mempersiapkan diri untuk CPNS 2024. UUD 1945 wajib untuk diingat. Salah satu cara yang paling efektif adalah mendengarkan pembacaan UUD 1945. Hal ini juga saya lakukan saat persiapan CPNS dan dampaknya luar biasa. Untuk itu, mari kita dengarkan pembacaan UUD 1945. Let's go. Bab 1, Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Bab 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 5 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 6 ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8, jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 9, sebelum mengaku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluas-luasnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden atau Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Bab 3, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta konsul. Pasal 13 ayat 2, Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14, Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 15, Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Bab 4, Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 ayat 1, susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 16 ayat 2, Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Bab 5, Kementerian Negara. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat 2, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. Bab 6, Pemerintahan Daerah. Pasal 18, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bab 7, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19 ayat 1, susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 19 ayat 2, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20 ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat 2, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Bab 7, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21 ayat 1, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Pasal 21 ayat 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 22 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pasal 22 ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pasal 22 ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Bab 8, Hal Keuangan. Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Pasal 23 ayat 2, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pasal 23 ayat 3, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ayat 4, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Pasal 23 ayat 5, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Bab 9, Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain, badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal 24 ayat 2, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Bab 10, warga negara, pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Bab 10, warga negara, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 11, agama, pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bab 12, pertahanan negara, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Bab 13, pendidikan, pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bab 14, kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Bab 15, bendera dan bahasa, pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 16, perubahan Undang-Undang Dasar, pasal 37 ayat 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Pasal 37 ayat 2, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Aturan peralihan, pasal 1, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia. Pasal 2, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal 3. Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 4. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Aturan tambahan. 1. Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, itu tadi pembacaan UUD 1945 dari Guru Muda Indonesia. Semoga pembacaan UUD 1945 dapat membantu Sobat Kimi dalam mempersiapkan CPNS tahun 2024 ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.